Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Muhammad Rizky Putra Indonesia Niago. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan cyber. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keamanan cyber, peran negara terhadap keamanan cyber, contoh-contoh serangan cyber yang pernah dilakukan oleh berbagai negara, implikasi politik dan ekonomi dari serangan cyber. Keamanan cyber yang juga dikenal sebagai keamanan komputer atau keamanan teknologi informasi merujuk pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari akses, perusakan, perubahan, atau pencurian yang tidak sah. Ini adalah praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi informasi serta infrastruktur digital dari ancaman serangan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, tujuan utama dari keamanan cyber ialah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem informasi. Ini melibatkan berbagai strategi dan teknik yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan dari berbagai jenis ancaman cyber, termasuk serangan malware, peretasan, serangan DDoS atau denial of service, perangkat lunak jahat, phishing, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan Indonesia dalam mengatasi serangan cyber. Yang pertama itu kebijakan dan regulasi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur kritis dan data pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik merupakan contoh dari langkah-langkah tersebut. Yang kedua, Tim Respons Keamanan Cyber Nasional atau NRCIRT. Indonesia memiliki Tim Respons Keamanan Cyber Nasional yang bertanggung jawab untuk mengatasi dan merespons insiden keamanan cyber di tingkat nasional. Tim ini bekerja untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengatasi serangan cyber dengan cepat. Yang ketiga, yaitu peningkatan kesadaran keamanan cyber. Pemerintah Indonesia juga aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber di kalangan masyarakat, bisnis, dan organisasi. Kampanye kesadaran keamanan cyber sering diadakan untuk membantu mengajarkan praktik keamanan yang baik dan mencegah serangan seperti phishing dan malware. Selanjutnya yaitu contoh serangan cyber yang dilakukan berbagai negara serta motivasi dari serangan tersebut. Yang pertama itu yaitu serangan ransomware WannaCry yang berskala global. Pada tahun 2017, serangan ransomware massal bernama WannaCry menyerang ribuan organisasi di seluruh dunia. Serangan ini mengunci data korban dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto agar data dapat dibuka kembali. Banyak rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pemerintah menjadi korban serangan ini. Motivasinya yaitu serangan ini dilakukan untuk mencari keuntungan finansial. Pelaku di belakang WannaCry mengunci data korban dan meminta pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang kripto agar data dapat dibuka kembali. Tujuan utama mereka ialah untuk mendapatkan uang dari korban yang terpaksa membayar agar bisa mendapatkan kembali akses ke data mereka. Yang kedua ada serangan Stuxnet di Iran. Stuxnet adalah worm komputer yang diluncurkan pada tahun 2010 dan
dan ditujukan untuk mengganggu program nuklir Iran. Worm ini menginfeksi sistem kontrol industri yang digunakan dalam fasilitas nuklir Iran dan merusak sentrifuge yang digunakan untuk memperkaya uranium. Motivasinya yaitu Stuxnet dianggap sebagai serangan negara terhadap program nuklir Iran. Penyusup berusaha merusak infrastruktur kritis Iran dan mengganggu upaya mereka dalam mengembangkan program nuklir. Yang ketiga, ada serangan OPM di Amerika Serikat. Pada tahun 2015, Serikat Pegawai Negara Amerika Serikat atau OPM mengalami pelanggaran keamanan besar-besaran yang melibatkan pencurian data pribadi lebih dari 20 juta pegawai pemerintah Amerika Serikat. Serangan ini dianggap berasal dari aktor yang terkait dengan pemerintah Tiongkok. Motivasinya diduga dilakukan oleh aktor yang terkait dengan pemerintah Tiongkok, termasuk pencurian data pribadi dan informasi keamanan nasional dari pegawai pemerintah Amerika Serikat untuk keuntungan intelijen dan ekonomi. Selanjutnya yaitu serangan Petya atau NotPetya di Ukraina. Pada tahun 2017, serangan ransomware Petya atau NotPetya menyebar di seluruh dunia, dengan Ukraina menjadi negara pertama yang terkena dampaknya. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting termasuk bandara, bank, dan pelayanan publik, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Motivasinya yaitu meskipun awalnya diklaim sebagai serangan ransomware, banyak ahli keamanan yang percaya bahwa tujuan sebenarnya dari serangan ini adalah untuk mengacaukan infrastruktur Ukraina dan negara-negara lain. Ukraina menjadi korban pertama dan serangan ini menyebar ke seluruh dunia menyebabkan kerusakan besar pada perusahaan dan infrastruktur kritis. Dan yang terakhir itu yaitu serangan Sony Pictures di Amerika Serikat. Pada tahun 2014, Sony Pictures Entertainment menjadi korban serangan cyber yang dikaitkan dengan Korea Utara. Pelaku yang menyebutkan diri mereka Guardians of Peace meretas jaringan Sony, mencuri data sensitif, dan membocorkan informasi yang merugikan perusahaan. Motivasinya yaitu diduga dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Korea Utara sebagai tanggapan atas film The Interview yang mengolok-olok pemimpin Korea Utara. Motivasi serangan ini adalah pembalasan dan upaya untuk merusak reputasi Sony Pictures Entertainment. Yang berikutnya saya akan menjelaskan implikasi politik terhadap serangan cyber. Serangan cyber memiliki berbagai implikasi politik, baik bagi negara maupun tingkat internasional. Beberapa implikasi politik dari serangan cyber ya antara lain yang pertama hubungan diplomatik. Serangan cyber yang dilakukan oleh aktor negara terhadap negara lain dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan diplomatik. Serangan cyber yang dianggap sebagai upaya mata-mata atau sabotase dapat memicu respons tegas dari negara yang menjadi korban, dan hal ini dapat menyulitkan negosiasi dan kerjasama di antara negara-negara yang terlibat. Yang kedua, ada pengaruh terhadap opini publik. Serangan cyber yang ditujukan untuk mempengaruhi opini publik, misalnya melalui penyebaran disinformasi atau propaganda, dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik dan menciptakan ketidakstabilan dalam negara. Yang ketiga, isu keamanan nasional. Isu keamanan nasional. Serangan cyber yang menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem keuangan, energi, atau militer dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara. Serangan semacam itu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kestabilan politik, serta memberikan alasan bagi negara untuk merespons dengan tindakan militer atau tindakan keamanan lebih lanjut. Yang keempat, pengaruh terhadap proses politik. Serangan cyber yang menyasar
sistem politik, termasuk partai politik atau pemilihan umum, dapat mengganggu integritas proses politik dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik mereka. Yang kelima, yaitu pengaruh terhadap kebijakan, keamanan, dan hukum. Serangan cyber seringkali mendorong negara untuk mengatasi masalah keamanan cyber dan menerapkan kebijakan dan hukum yang lebih ketat terhadap teknologi dan komunikasi. Negara-negara dapat merespons dengan meningkatkan kehadiran militer di Indonesia. Negara-negara dapat merespons dengan meningkatkan kehadiran militer di dunia maya atau memperkuat kebijakan keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur dan data penting. Yang terakhir yaitu implikasi ekonomi terhadap serangan cyber. Serangan cyber juga memiliki dampak ekonomi, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan. Beberapa implikasi ekonomi dari serangan cyber antara lain, yang pertama itu biaya perbaikan dan pemulihan. Serangan cyber dapat menyebabkan kerusakan sistem, kebocoran data, atau bahkan penghentian operasional. Proses perbaikan dan pemulihan dari serangan tersebut bisa memakan biaya yang besar, termasuk biaya untuk memperbaiki infrastruktur, membayar denda akibat pelanggaran data, atau mengganti peralatan yang rusak. Yang kedua yaitu hilangnya data dan informasi bisnis. Serangan cyber seperti ransomware dapat menyebabkan hilangnya data dan informasi bisnis yang penting. Ini dapat berdampak serius pada operasi perusahaan, menyebabkan gangguan proses bisnis, kehilangan pelanggan, dan potensi kerugian finansial jangka panjang. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan. Jika data pelanggan bocor akibat serangan cyber, perusahaan dapat kehilangan kepercayaan kepada pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan loyalitas pelanggan, penurunan penjualan, dan merusak reputasi merek secara keseluruhan. Yang keempat yaitu gangguan pasar dan ketidakstabilan ekonomi. Serangan cyber yang besar dapat menyebabkan gangguan di pasar dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, khususnya serangan yang menargetkan sektor kritis seperti keuangan, energi, atau transportasi dapat berdampak luas pada stabilitas ekonomi. Yang kelima yaitu kejahatan keuangan. Serangan cyber seringkali bertujuan untuk mencuri informasi keuangan seperti nomor kartu kredit atau data perbankan. Kejahatan keuangan ini dapat menyebabkan kerugian langsung bagi individu dan perusahaan yang menjadi korban, serta dapat meningkatkan risiko penipuan dan pencurian identitas. Dan penjelasan saya tentang keamanan cyber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.